sekarang saya sudah siap sedia karena sebentar lagi akan berangkat ke Malang. Orang ini namanya Laba Adi. Dia adalah ponakan saya, kawan saya, dan kami bertetangga dekat sejak kecil. Rasanya menyenangkan kalau jalan-jalan sama dia. Karena biasanya dia yang mengemudikan motornya dan saya bisa duduk santuy di belakang bisa sambil bikin video seperti ini. Memang kadang-kadang kami gantian kalau dia capek, tapi terhitung jarang. Semoga saja kali ini pun begitu. Dia tidak capek hingga kami sampai ke tempat tujuan, supaya video ini bisa terus dilanjutkan. Maaf, videonya tidak stabil alias goyang-goyang karena kalau kata seorang kawan saya, HP saya ini sudah kentang. Harap dimaklumi. Sekarang kami memasuki daerah Sidoarjo, salah satu kabupaten yang berbatasan langsung dengan Surabaya. Kini kami sudah masuk di daerah Porong, salah satu daerah di Kabupaten Sidoarjo atau lebih dikenal dengan daerah Lumpur Lapindo. Bisa dilihat di sebelah kiri kami ada tembok pembatas. Di balik tembok itulah posisi persisnya Lumpur Lapindo itu. Kondisi jalan hari ini tidak seramai biasanya. Bisa dibilang lumayan sepi. Sepanjang perjalanan hampir tidak kami temui atau berpapasan dengan mobil truk pengangkut barang antar kota dan sejenisnya. Mungkin karena hari ini adalah H-1 Hari Raya Idul Fitri. Semua sudah pada libur. Oh iya, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Maaf, mungkin ucapan ini akan terlambat karena saya tidak tahu pasti kapan video ini akan diupload. Perjalanan sudah kami tempuh lebih kurang 1 jam. Itu artinya kami sudah melalui kira-kira setengah perjalanan. Badan sudah mulai pegal-pegal. Kami lalu memutuskan untuk rehat sebentar sambil ngopi-ngopi tipis, ngobrol dan pipis, supaya bisa melanjutkan sisa perjalanan dengan lebih segar dan bugar. Oke, lanjut. Perjalanan dilanjutkan lagi. Adi Laba mulai tancap gas. Tambah 2, torang gas. Semoga tidak tabrak-tabrak masuk. Waktu menunjukkan sudah pukul 10 lewat. Rasa-rasanya suhu udara di daerah ini jauh lebih dingin kalau dibandingkan dengan Surabaya. Sudah jam segini tapi tidak sampai bikin gerah dan berkeringat. Tidak seperti ketika di Surabaya. Mungkin karena Surabaya adalah kota besar dengan aktivitas manusia yang jauh lebih intens dibandingkan daerah ini. Atau bisa jadi karena daerah ini berada di dataran yang lebih tinggi dengan curah hujan yang lebih tinggi kalau dibandingkan dengan daerah Surabaya. Sekarang kami sudah masuk di daerah Malang. Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu merupakan kesatuan dari wilayah yang dikenal dengan Malang Raya. Kalau kalian ke Malang, kira-kira daftar tempat mana saja yang kalian pilih untuk dikunjungi? Apakah Jatim Park, Paralayang, Kampung Warna-Warni, ataukah ke Bromo? Tujuan kedatangan kami kali ini adalah mengunjungi salah satu taman doa yang ada di sini, yaitu taman doa bernama Paranti Jati Karmel. Ini istirahat. Telepon udah.
Kami berhenti lagi, tapi kali ini tujuan utama kami bukanlah untuk istirahat. Barusan kami tiba-tiba kepikiran untuk menghubungi salah seorang adik untuk singgah di tempat dia sebentar, menunggu hari agak sore sebelum kami melanjutkan perjalanan. Siapa tahu dia sedang tak ada kesibukan dan berkenan bertemu kami. Lumayan sekalian untuk silaturahmi. Dan syukur alhamdulillah, dia sedang tidak ada kesibukan dan berkenan menerima kami. Barusan dia mengirimkan lokasi tempat di mana dia tinggal. Dan sekarang kami sedang mengambil arah menuju ke lokasi yang dia kirimkan itu. Ini dia titik lokasi yang dia kirimkan. Katanya tak jauh dari tempat dia tinggal. Kami disuruh menunggu untuk dia jemput. Dan ini dia orangnya. Namanya Haikon. Tapi katanya kawan-kawannya di sini lebih mengenalnya dengan Kon Pledo. Pledo adalah nama kampung halaman kami. Salah satu desa yang berada di Pulau Adonara, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Kami bertiga berasal dari sana. Waktu menunjukkan pukul 15.26. Itu artinya waktu istirahat kami lumayan panjang. Kira-kira 3 jaman. Anjay, panjang sekali sampai 3 jaman. Perjalanan pun dilanjutkan. Cuaca memang lagi kurang asik. Tapi siapa yang takut kalau dibonceng sama laba adi? Konon kabarnya, dia adalah pengemudi terbaik daerah Rungkut, Jemur Sari, dan sekitarnya. Gokil. Bagaimana tidak? Ternyata dia bisa belok kanan dan kiri. Anjay. Dan ternyata dia juga bisa melewati tanjakan. Ripset kawan. Bahkan turunan seperti ini pun bisa dia taklukkan. Memang pemain. Beda kan ya? Ini parkir di sini. Dan sekarang kami sudah sampai di tempat tujuan, Taman Doa Paranti Jati. Di sini ada museum, toko rohani, biara, rumah arsip, kantin, dan lain sebagainya. Nanti kita akan keliling-keliling.